Hi, Barbie. Hi, Ken. Hey guys, welcome to my channel, Claire and Hayes. Oh my god, I'm so happy that finally I can be face to face again in front of you on YouTube. Okay. Well anyway, senang banget aku bisa bikin YouTube lagi. Oh my god, I'm already wearing pink karena aku mau membahas film Barbie yang aku suka banget dan unexpected banget. Dan ternyata ada banyak banget yang bisa kita pelajarin dari film Barbie. But first of all, ini spoiler alert. Video ini cuma buat kalian yang udah nonton film Barbie, karena aku bakal ada sedikit banyak ya, namanya ngebahas ya, ada spoilernya gitu. But anyway, it's been like almost a month. Jadi aku percaya kalian pasti udah pada nonton Barbie semuanya, karena beberapa scene tuh ada yang menyentuh banget. But sebelum kita mulai, jangan lupa buat subscribe dulu dong ke channel Claire and Hayes. Thank you. Dukung biar channel ini jadi channel kesehatan baik mental maupun fisik dan kecantikan nomor 1 di Indonesia. This Barbie movie itu juga tentang mental health loh. Our development as a woman. Anyway, film Barbie itu ternyata nggak sekekanak-kanakan seperti yang awalnya kita semua kira. Aku udah tahu banget sejak aku nonton trailernya yang part dia bilang ini, Humans only have one ending. Get that Barbie. Ideas live forever. aku udah ada feeling nih film pasti bakal plot twist banget dan pasti nggak terduga banget, bakal sangat deep, and it's true. Since inti dari film ini yaitu tentang Barbie dan perjalanannya dalam mengembrace humanity-nya. The first lesson is life isn't perfect, but that's okay. So Barbie itu datang dari Barbie Land yang mana di sana tuh perfect banget setiap hari. She's having a perfect day every day. Terus dia cantik, nggak punya selulit, selalu berprestasi, bangun tidur udah cakep. Tapi ternyata dia terpaksa untuk meninggalkan Barbie Land ke real world. Dan ini menurutku metafora yang jenius banget, karena ini menggambarkan proses seorang manusia dari mungkin masa kanak-kanak dan masa remaja gitu ya, beranjak dewasa menuju the real life gitu, kayak kehidupan yang sebenarnya setelah kita kuliah, setelah kita lulus kerja. Dan di scene bus stop itu ya, Barbie ngelihat bahwa oh, ternyata di kehidupan ini manusia tuh bisa menangis, manusia ada yang ketawa, ada yang berantem, ada yang sedih nggak jelas kenapa, ada juga anak kecil yang masih pure dan masih happy aja gitu bermain. Sampai dia noleh ke kanan dan ketemu sama seorang nenek tua yang dia bilang, "You're so beautiful." Dan ini menggambarkan bahwa di kehidupan tuh ya emang nano-nano gitu. Hidup manusia itu apa ya, penuh dengan emosi yang bercampur aduk dan seringkali complicated. Dan aku rasa mungkin yang bisa relate sama ini ya kita-kita yang udah usia 20 tahun ke atas ya, lebih tepatnya 25 tahun ke atas mungkin, yang udah ngerasain gimana rasa lelahnya kerja, gimana bahwa ternyata beberapa hal tuh nggak sesuai ekspektasi kita, tapi ya memang harus itu yang terjadi gitu. Dan ada scene dimana dia ketemu sama Ruth, pembuat Barbie, dan dia bilang, "I'm not pretty anymore, I'm not perfect anymore." Dan Ruth bilang, "You're okay, you're okay." Itu kayak dalam banget ya menurut aku, karena manusia itu selalu aim for kesempurnaan, kita selalu ingin perfection, tapi bahwa dalam hidup ini tuh ya nggak ada yang benar-benar 100% sempurna. Dan ini memberikan perasaan sense of comfort buat wanita-wanita ambisius seperti aku ya sepertinya, yang bahwa kita pengen semua selalu berhasil, cuman ya it's okay gitu. You're okay the way you are, you're not Barbie, but it's okay, terutama di zaman sosmed kayak sekarang, dimana isinya banyak banget orang-orang Disadari ataupun tidak, dan kita pun begitu, itu banyak memamerkan hal-hal yang baik gitu ya, kayak seolah-olah kita tuh dipaksa bersaing. Oke, hidup gue lebih baik daripada lu. Oke, hidup dia lebih berprestasi nih, umur segini udah bisa mencapai ini segala macam. But hello, kita nggak pernah tahu loh apa yang ada di belakangnya gitu, entah sebuah backup atau itu hanya sebuah kisah atau apapun itu. Intinya life isn't perfect and it's okay. Lesson number 2, bahwa menjadi woman, being women is a constant balance of contradictions. Jadi wanita, jadi perempuan itu harus ada di tengah-tengah dalam sebuah keseimbangan yang penuh dengan kontradiksi. Kayak kamu nggak boleh bilang kamu pengen kurus, karena itu artinya nggak sehat. Kamu harus bilang kamu pengen sehat, tapi kamu juga harus jadi kurus gitu, in being healthy. Nih aku kasih cuplikannya aja. Ini scene yang bikin hampir semua perempuan tuh nangis. You have to be thin, but not too thin.
And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. Because of how relatable it is. Kayak semua kata-katanya bener banget. Dan bagian ini tuh kayak menampar aku banget, menampar kita semua banget dan kenyataan. But realizing this, menyadari betapa benernya kalimat ini tuh empowering banget gitu loh. Bahwa wow, gila, kita sebagai cewek tuh kuat banget ya ternyata ya. ini antara society expectations, you know, social norms dan lain sebagainya, kita tetap bisa bertahan loh. Dan salut banget buat yang udah menjadi ibu, apalagi single moms. Itu luar biasa banget, kayak I wouldn't. Thank you mom. Seberat apapun kita tuh bisa gitu. Pelajaran ketiga, men and women need each other. Jadi laki-laki dan perempuan itu ternyata membutuhkan satu sama lain. Kita lihat betapa kontrasnya situasi di Barbie Land, dimana perempuan tuh kayak memimpin banget gitu ya. Ken tuh bahkan nggak tahu tinggalnya di mana, semua tuh Barbie dream house gitu kan. Dan Barbie semuanya memegang pemerintahan. Sedangkan di dunia nyata nih, it feels so masculine. Kayak pemimpin tuh harus laki-laki segala macem. Wanita dilihat sebagai objek. Lihat nggak ketika pantatnya Barbie dipegang sama random man gitu, sama laki-laki di situ gitu. Dan ini memberi perasaan kayak dibolak-balik ya, baik kita sebagai cewek maupun sebagai cowok. Kayak coba kalau lo digituin, enak nggak kira-kira gitu. Coba kalau kalian yang di posisi ini, suka nggak kira-kira, baik pada cewek maupun laki-laki ya gitu. Jadi menjadi terlalu feminis yang ekstrim juga nggak baik, tapi aliran patriarki yang super duper juga nggak baik gitu. Kayak kita tuh hidup gimana caranya biar lebih seimbang aja di antara kedua value ideologi ini. Dan sarkasmenya tuh dapat banget pas si Barbie bilang I love being useful decorative. So that's the thing that we can learn from Barbie. Terus tentang laki-laki ya, dari tadi kita udah bahas cewek, tapi ternyata dari sisi Ken, being a man is also tiring gitu. Menjadi laki-laki itu juga, mereka juga lelah loh gitu, karena betapa banyaknya harapan dan ekspektasi yang diberikan kepada mereka untuk harus jadi pemimpin yang baik, menjadi CEO yang baik, menjadi ayah yang baik, menjadi leader yang baik. Ada momen dimana Ken itu mau ngelamar kerja, tapi dia kayak dibilang kamu perlu gelar MBA, kamu perlu ini, kamu harus ini. Dan Ken tuh ngerasa capek. Dia bilang kayak the moment dia realize patriarki itu bukan cuma tentang laki-laki memimpin dan you know, tentang laki-laki naik kuda gitu ya, it's not just about horses. Dia sadar kalau dia nggak suka itu gitu. Kayak ternyata beban menjadi seorang pemimpin tuh memang berat gitu, even buat seorang laki-laki. Hingga akhirnya dia disadarkan oleh Barbie that being yourself is enough. Dan dia pakai sweater I am enough. That enough energy. Kadang kita suka apa ya, aku ngerasa di zaman seperti sekarang ini, again because of social media, kita tuh jadi diberikan ekspektasi yang sangat tinggi gitu loh. Kayak lo tuh harus jadi kayak gini, lo harus jadi kayak gini, kalau nggak kayak gini belum sukses. Sampai kita kadang lupa bahwa ya jadi diri kita sendiri aja tuh cukup gitu. Tapi ini bukan menjadi pembenaran bahwa udah nggak usah kerja keras-keras amat lah, nggak apa-apa. Emang manusia aja yang kadang udah lupa arti dari kesederhanaan gitu. nggak gitu juga gitu. Kita tetap harus bekerja dan berdoa dan berusaha, tapi tetap sambil let go ke Tuhan ya, ke universe about what is the best for us. Sebenarnya banyak banget sih yang bisa ditelaah satu-satu dan dipelajarin satu-satu, tapi kayak bakal jadi panjang banget ya di video ini. Intinya di sini aku amazed banget sama film Barbie. Yang pertama kali aku nonton itu langsung kayak wah, jenius banget, ini berasa banget dibolak-baliknya. Kalau cewek jadi cowok di sana gimana, kalau cowok jadi cewek di Barbie Land kayak gimana laki-laki ditunjukkan betapa besar ego dia gitu ya, yang harus dimong-mong, harus gitu. Gimana mereka tertarik sama perempuan yang terlihat lebih lemah, yang lebih butuh diproteksi. Ya itu dia sih, intinya menampar dengan kenyataan aja. Dan aku berharap semua orang yang nonton film itu jadi bisa lebih aware gitu loh, istilahnya lebih menghargai satu sama lain, baik itu laki-laki ngehargain perempuan dan perempuan ngehargain laki-laki juga. Karena kalau laki-laki terlalu dominan, itu balik kayak jadul ya, kayak zaman dulu gitu ya. Tapi kalau perempuan terlalu dominan juga ya memang kodratnya perempuan itu berpasang-pasangan juga gitu sama laki-laki gitu ya. So menurut aku film Barbie ini aku kasih 10 out of 10. Yay!
dan lebih ke tontonan orang dewasa ya, bukan karena ada adegan vulgar atau apa, nggak ada, cuman karena kompleksitas dari message yang disampaikan gitu, kayak meaningnya tuh menurut aku semakin orang berusia semakin bisa paham gitu arti dari film Barbie ini. So, buat kalian yang belum nonton, aku rekomen banget nih buat teman-teman untuk nonton film Barbie ini. Aku rasa usia 18 tahun ke atas kali ya, baru kalian benar-benar bisa nangkep gitu. Atau bahkan lebih baik lagi 25 tahun ke atas. Or one day when you get there, just watch the movie and you will understand like, oh, how true it is. Thank you so much buat teman-teman semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Ini intermezzo aja karena aku se-ngefans itu sama film Barbie. I can totally relate walaupun aku belum become a mother, tapi kayak di kehidupan sehari-hari aku, pekerjaan aku, kegiatan aku, aktivitas aku, peran aku, baik sebagai anak, sebagai leader, sebagai content creator, sebagai mahasiswa, semuanya itu tuh di expect yang sangat gimana ya, tinggi gitu, dan aku relate sih pokoknya sama Barbie. Aku percaya kalian semua wanita hebat, kita semua manusia hebat, laki-laki hebat, dan walaupun semendung apapun langit nih kelihatannya gitu ya, please keep on going, karena percaya suatu saat bakal ada titik cerah dalam kehidupan kita, dan kita tetap berdoa dan kita tetap percaya bahwa suatu kesulitan itu ya tidak untuk selamanya. Nothing lasts forever, and that's why dalam masa-masa baik pun kita tidak boleh sombong. Well, I guess that's it. Thank you so much for watching, guys. Kalian semua para fans Barbie boleh banget ya komen di bawah kayak gimana sih interpretasi kalian sendiri terhadap film Barbie. Kalian ngasih skor berapa ke film Barbie ini dan kenapa? Dan buat teman-teman yang ada request untuk video selanjutnya, please comment below. So I guess that's all. Thank you so much for watching. See you on my next video, dan doain biar Klarin cepet lulus S2 ya, guys. Woohoo. Thank you so much for watching. Bye! Watch me dance, dance the